Kembali berjumpa dengan saya, Heris Bunarif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu sehat-sehat dan tetap semangat apapun kondisinya. Ini tahun baru sudah menjelang dan tentu saja kita boleh mematok harapan-harapan baru. Meskipun realitasnya memang tidak seindah yang kita bayangkan, tapi tetap menjaga semangat itu penting. Dan saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan sebuah topik yang saya kira sangat hangat meskipun di akhir tahun, karena kita memang tidak kekurangan stok nih berita-berita yang paling hot sampai akhir tahun. Semakin mendekati tahun berakhir malah semakin hot berita-beritanya. Salah satunya adalah pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 29 Desember itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan pra-peradilan terhadap SP3 kasus chat mesum Habib Rizik Syihab. Jadi seperti kita ketahui beberapa waktu lalu polisi kan sudah menerbitkan SP3 atau menghentikan penyidikan terhadap kasus chat mesum Habib Rizik Syihab. Nah, ini oleh seorang pengacara yang namanya Febrianto Dunggio, itu atas nama kliennya dia mengajukan gugatan pra-peradilan. Dan akhirnya keputusan dari hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasusnya diputuskan, disetujui permintaannya untuk mencabut SP3 itu. Artinya apa? Kasus ini harus kembali dilanjutkan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya. Keputusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memang cukup mengagetkan karena prosesnya sangat cepat. Tetapi sebenarnya cepatnya proses pengadilan terhadap pra-peradilan ini harus kita apresiasi. Kenapa? Karena sesuai dengan KUHP nih atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 82 ayat 1 disebutkan bahwa ketika sudah didaftarkan permintaan itu, maka hakim yang ditunjuk harus menetapkan persidangannya dalam waktu 3 hari. Dan kemudian setelah itu prosesnya itu persidangan itu tidak lebih dari 7 hari. Jadi secara teoritis sebenarnya memang hanya perlu waktu sekitar 10 hari. Dan ini dalam kasus ini memakan waktu 2 pekan. Meskipun begitu, keputusan dari hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini cukup mengagetkan. Pengacara atau ketua tim pengacara dari Habib Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro. Bagaimana dia tidak kaget misalnya? Karena apa? Karena pada hari yang sama ketika pra-peradilan ini pra-peradilan terhadap SP3 chat mesum Habib Rizik Syihab itu diajukan, mereka juga mengajukan pra-peradilan yang sama, yakni soal penetapan Habib Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kerumunan di Petamburan. Jadi mereka sama-sama mendaftarkan pada hari yang sama, tanggal 15 Desember. Tetapi kalau kita lihat dari register yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, gugatan pra-peradilan dari Habib Rizik Syihab terregister pada nomornya 150. Sementara gugatan pra-peradilan untuk chat mesum itu registernya nomor 151. Artinya lebih dulu kasus pra-peradilan yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab. Logikanya mestinya yang disidangkan lebih dulu adalah kasus Habib Rizik Syihab. Tapi kemudian ternyata yang disidangkan lebih dulu malah kasus permintaan SP3 terhadap chat mesum Habib Rizik Syihab. Nah, kalau melihat prosesnya, kelihatannya memang kasus terhadap pra-peradilan penahanan Habib Rizik Syihab ini mungkin belum akan segera dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebab sekarang ini kan sudah memasuki hari-hari libur, tidak ada persidangan. Jadi sangat mungkin baru bisa disidangkan itu pada awal Januari. Ini kelihatannya memang adu cepat gitu, siapa yang lebih cepat duluan. Dan ternyata kemudian yang lebih cepat adalah keputusan terhadap pencabutan SP3 kasus chat mesum Habib Rizik Syihab. Kasus ini mencuat pada bulan Januari tahun 2017. Pada waktu itu media sosial dan kita semua juga dihebohkan dengan munculnya sebuah situs yang baru ini, karena baru kalau kelihatan dari pendiriannya sangat baru, yakni situs www.baladacintarizik.com. Di dalam situs itu muncul semacam chat mesum dan gambar dalam kondisi yang tidak pantas dari seorang wanita yang disebut sebagai namanya Firza, dan disebut-sebut bahwa ini merupakan chat mesum antara Firza dengan Habib Rizik Syihab.
Kasusnya bikin heboh. Bagaimana mungkin seorang tokoh ulama dengan pengikut yang sangat luar biasa besar, bahkan pendukungnya mencapai jutaan, kemudian terlibat dalam skandal chat mesum. Ini memang kelihatannya kasus ini pada waktu itu targetnya memang menghancurkan kredibilitas dari Habib Rizik Syihab. Dan kemudian pada bulan Mei tahun 2017, polisi setelah melakukan gelar perkara menetapkan Habib Rizik Syihab sebagai tersangka. Walaupun pada saat itu Habib Rizik Syihab sudah hijrah ke Arab Saudi. Jadi penetapan Habib Rizik Syihab sebagai tersangka itu tidak didahului dengan pemeriksaan terhadap Habib Rizik. Ancaman penyebaran dari konten pornografi ini cukup serius ini, karena hukumannya bisa sampai 5 tahun. Nah, ketika Habib Rizik Syihab sedang berada di Arab Saudi, inilah kemudian tim pengacara dari Habib Rizik Syihab mengajukan kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan atau untuk menerbitkan SP3. Dan pada waktu itu kemudian polisi menerbitkan SP3. Alasannya satu, karena ada permintaan dari pengacara, karena ini dianggap sebagai wilayah privat gitu. Yang kedua, pada waktu itu polisi tidak bisa menemukan siapa yang mengunggah chat mesum itu di baladarizik.com. Bahkan sampai saat ini kita juga belum tahu siapa sebenarnya pengunggah itu. Pada waktu itu muncul berbagai spekulasi bahwa memang situs ini dirancang oleh tim intelijen. Begitu tuduhan yang muncul. Tapi kan sampai sekarang kita bisa belum punya bukti apapun. Siapa sebenarnya yang menjadi pengunggah konten itu dalam situs baladaricinta.rizik.com. Dengan keputusan dari hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa SP3 chat mesum Habib Rizik Syihab yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya dicabut, maka dengan begitu sekarang kasusnya akan bergulir kembali. Dan Polda Metro Jaya mengaku bahwa mereka akan melanjutkan kasus itu, tapi mereka sementara ini menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi dengan kasus terbaru itu, Habib Rizik Syihab bersama para pengacaranya ini bakal sangat sibuk. Setidaknya mereka saat ini saja menghadapi 4 front hukum atau 4 front pertempuran hukum. Satu yang kita tahu kasus penetapan hukum. Satu yang kita tahu penetapan tersangka Habib Rizik Syihab dalam kerumunan di Petamburan, dan itu yang kemudian membawa Habib Rizik Syihab ditahan oleh Polda Metro Jaya. Beb, gimana Beb? Katanya Beb. Gimana Beb? Habib. Habib. Komentar Beb. Beb, komentar dikit Beb. Stop. Maju. Siap. Habib. Yang kedua adalah kasus kerumunan di Megamendung, di Markas Syariah, pesantren agrokultural milik Habib Rizik Syihab di kawasan Megamendung, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri juga sudah menetapkan Habib Rizik Syihab sebagai tersangka. Kasus ketiga, meskipun tidak langsung berkaitan dengan masalah pidana, tapi berkaitan dengan pemilikan lahan di kawasan Megamendung. Karena seperti kita ketahui, direksi dari atau direktur utama PTPN 8 sudah memberikan somasi, sudah menyampaikan somasi kepada Habib Rizik Syihab untuk segera mengosongkan lahan itu. Dan yang keempat adalah kasus chat mesum ini. Yang kasus inilah yang kemudian membawa Habib Rizik Syihab kemudian hijrah ke Arab Saudi. Situasi yang dihadapi oleh Habib Rizik Syihab saat ini mengingatkan kita pada tahun 2017 sebelum dia kemudian hijrah ke Arab Saudi. Pada waktu itu kasus yang dihadapi jauh lebih banyak. Jadi ada 2 kasus yang sudah di SP3, yakni tadi kita sebut sebagai chat mesum, dan yang kedua adalah kasus penghinaan terhadap Pancasila. Dalam perkara ini Habib Rizik Syihab diadukan oleh putra mantan Presiden Soekarno, yakni Sukmawati. Kasus ini tapi kemudian juga di SP3-kan. Sementara ada 5 kasus lain pada waktu itu juga yang membelit Habib Rizik Syihab.
Pertama, kasus dugaan pelecehan terhadap budaya Sunda, yakni mengganti salam sampurasun menjadi campur racun. Kasus tersebut dilaporkan masyarakat Sunda melalui Angkatan Muda Siliwangi ke Polda Jawa Barat pada 24 November 2015. Kasus kedua, dugaan penguasaan tanah ilegal di daerah Megamendung, Bogor yang dilaporkan ke Barreskrim Polri pada 19 Januari 2016. Kasus ketiga, yakni dugaan penodaan agama Kristen yang dilaporkan oleh pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PPPMKRI pada 26 Desember 2016. Ini kasusnya di Polda Metro Jaya. Kemudian yang keempat, yakni kasus atas ceramah Habib Rizik di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada tanggal 25 Desember 2016. Kasus tersebut dilaporkan Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama pada 30 Desember 2016. Nah, ini yang kelima, yakni yang kelima, ceramah Habib Rizik Sihab soal pecahan uang rupiah 100.000 yang disebut mirip lambang PKI, yakni Palu Arit. Kasus tersebut dilaporkan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017. Dibandingkan dengan tahun 2017, memang saat ini tidak terlalu banyak kasus yang dihadapi oleh Habib Rizik Sihab. Jadi waktu itu ada 7 kasus, sekarang ada 4 kasus. Tapi tidak tertutup kemungkinan akan muncul berbagai kasus-kasus lain. Kita tentu tinggal menunggu saja kapan waktunya tiba. Nah, kalau melihat banyaknya kasus yang membelit Habib Rizik Sihab, memang tim pengacara dan Habib Rizik Sihab sendiri dipastikan akan sibuk berkutat dengan persoalan-persoalan hukum ini. Dan ini tentu saja membuat Habib Rizik Sihab sulit untuk melakukan konsolidasi. Kan sampai sejauh ini saja para pengacara Habib Rizik Sihab mengaku agak kesulitan untuk menemui Habib Rizik Sihab di tahanan Polda Metro Jaya. Kalau melihat naga-naganya, ini memang Habib Rizik Sihab dipastikan tidak akan bisa terlibat dalam hiruk-pikuk kampanye dan Pilpres tahun 2024. Itu kalau masih ada Pilpres tahun 2024. Sebab isyarat semacam ini sebenarnya sudah muncul dari staf khusus Presiden Jokowi, Dias Hendro Priyono. Jadi putra mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono yang sekarang jadi Ketua PKPI ini sudah memberikan isyarat itu melalui status di Twitternya. Dia menyebutkan sampai berjumpa tahun 2026. Jadi artinya Habib Rizik Sihab diperkirakan akan ada di penjara sampai tahun 2026. Apakah ini hanya dugaan saja atau ini semacam isyarat dari Dias? Karena bagaimanapun ini kan dia staf khusus dari Presiden Jokowi, jadi tidak bisa disamakan dengan para netizen yang asal menjeplak saja gitu. Pasti dia ketika men-tweet sesuatu itu berdasarkan data dan fakta. Kelihatannya Dias mengambil kesimpulan ini karena dalam kasus di Petamburan saja itu kan Habib Rizik Sihab dikenakan pasal-pasal yakni melawan petugas berkaitan dengan protokol keamanan kesehatan. Dan ancaman hukumannya itu maksimal sampai 6 tahun. Saya Hirs Bin Arif, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.